Ini adalah IHSG dan 3 saham edisi November minggu kelima. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di Discovery Channel. Dan kita masuk ke segmen IHSG dan 3 saham. Buat yang kalian belum tahu, ini adalah segmen membahas kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ingetin buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord, linknya ada di bawah. Kalian tinggal klik nih buat join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di platform lain seperti Facebook, Instagram, dan juga Telegram, terutama untuk mereka yang menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana dalam bentuk apapun. So kalau misalnya mereka disuruh transfer, kalian jangan mau transfer karena itu adalah penipuan. Nah, teman-teman, berbicara tentang IHSG, teman-temannya, IHSG terkoreksi teman-teman minggu lalu ya, cukup dalam ya, sekarang berada di level 6.500 sekian. Dan bagaimana untuk kondisi minggu depan, dan bagaimana juga untuk saham-saham yang kira-kira bisa jadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Seperti biasa gue akan jelaskan di monitor supaya bisa lebih lengkap dan lebih berinteraksi dengan chart. So tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke monitor teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor, dan seperti biasa karena ini adalah temanya IHSG 3 saham, gue pasti akan menggunakan charting tools gue, yaitu adalah tradingview.com. Ini adalah charting tools yang gue gunakan untuk menganalisa saham dan juga cryptocurrency secara teknikal. Jadi kalau buat kalian yang belum punya charting tools, kalian bisa cek nih namanya si TradingView ini. Sign up-nya gratis, daftarnya gratis. Kalian tinggal daftar aja di website id.tradingview.com. Setelah kalian daftar, kalian langsung bisa menikmati fitur-fitur yang keren banget dari si TradingView ini ya. Kalau dan menurut gua ini TradingView ini adalah charting tools yang terbaik ya. Dan kalau misalnya kalian butuh fitur-fitur yang lebih seperti indikator lebih banyak dan kalian bisa melakukan backtest dengan lebih detail, yaitu intraday, kalian bisa coba yang pro-nya. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut buat kalian coba daftar atau beli yang pro-nya ya. Dan itu percaya sama gue, worth it banget. Kalian tinggal klik aja linknya, langsung kalian bisa menikmati fitur-fitur yang lebih bagus daripada yang free teman-teman ya. Oke. Nah, di depan kalian ini adalah indeks kita ya, IHSG ya. Dan dari minggu lalu dia terkoreksi cukup dalam, terutama di hari Jumat ya teman-teman, tanggal 26 November. Dia terkoreksi sampai 2% di angka 6561 tutupnya teman-teman ya. Dan ini merupakan sesuatu yang yang kurang baik untuk IHSG. Kenapa? Karena di sini kita bisa tahu bahwa double topnya ini benar-benar terbentuk, jadi masuk bearish impulsif seperti ini pertanda yang kurang bagus ya. Walaupun sekarang dia terhenti teman-teman ya di di area demand-nya teman-teman di sini ya, di harga 46490 sampai 6556 itu area demand-nya dia. Cuma nanti kita lihat ya, apakah nanti hari Senin dia bisa muncul candle bearish impulsif lagi. Kalau dia impulsif dan bisa close di bawah 6482, berarti double topnya fix jadi. Dan kemudian kita bisa melihat target penurunannya itu dengan 1:1 seperti ini ya. Oke, 1:1 seperti ini, sehingga dia akan jatuh ke level harga sekitar di angka 6276. Itu menjadi target penurunan dari indeks kita IHSG ya, kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya dari area demand ini dia ternyata naik lagi ke atas, mungkin dia akan membentuk kemudian higher high lagi teman-teman ya, yang mana seperti ini ya. Nah, dia mungkin akan naik lagi sampai ke targetnya 6800-an teman-teman ya. Jadi nanti kita lihat tinggal hari Senin seperti apa. Ya, dari dari divergence nya memang dia sudah terbentuk divergence teman-teman. Kalian bisa lihat ya, ini dia membentuk higher high di harga, tapi di oscillator dia membentuk lower high seperti ini. Itu tandanya bearish divergence sudah masuk, yang mana itu mengandung momentum juga ya. Jadi walaupun nanti dia ada retracement ke atas ini, saya tidak akan beranggapan bagus dulu. Kenapa? Karena divergence sudah aktif. Kemudian kita tinggal lihat kalau misalnya sampai dia bikin swing low di sini dan dia bikin koreksi ke atas, saya pengen lihat apakah dia bisa tembus di atas level Fibonacci 61,8 ya, internal retracement teman-teman. Oke. Kalau misalnya dia tembus ke atas sampai let's say sampai ke 78,6 atau sampai ke 88,6 bahkan gitu ya. Nah, itu mungkin jalur bullishnya akan mulai kebuka lagi dan dia akan bergerak ke 6.800 dan kemudian nanti ke 7.000 untuk target si IHSG di awal. Oke. Jadi pergerakannya seperti itu, tampaknya masih kurang bagus untuk IHSG untuk minggu ini teman-teman. Jadi tapi nanti kita lihat aja. Kita berharap dia masih bisa mantul di area demand-nya di angka 6.400 sekitar 6.490-an ya, sampai ke 6.550-an. Itu menjadi area demand-nya ya. Nah, sebelum ke saham-saham yang bisa direferensikan, saya mau bahas dulu saham-saham yang kemarin saya sebutkan. Yang pertama itu ada MPPA. Untuk MPPA ini kemarin entry kita belum ke trigger teman-teman ya. Jadi alangkah baiknya memang cara entry-nya untuk saham-saham seperti ini tuh ya kayak gitu ya. Kita harus lihat apakah dia bisa jebolin
dia punya swing high-nya, walaupun dia sudah false break kita nggak boleh gegabah ya. Karena apa? Karena di candle berikutnya kemarin itu ada yang namanya rejection lagi ke bawah. Nah itu saya pengen lihat dulu apakah dia bisa menembus atau bertahan di atas level support. Ternyata tidak, dia tembus lagi ke bawah dan akhirnya dia turun. Kita punya entry belum ke trigger, entry kita di 588 yaitu belum ke trigger, 590 sorry, di 590 itu belum ke trigger ya. So ya sekarang untuk MPPA kita jangan jangan bertindak apapun dulu. Entry-nya masih sama di 590 kalau misalnya kalian mau nungguin entry MPPA ya, seperti itu. Berikutnya ada Astra International teman-teman ya. Untuk Astra International ini kita kena cut loss ya. Kenapa? Karena ya memang terdorong juga dari pergerakan IHSG kurang bagus. Karena seperti kalian tahu Astra International ini juga merupakan apa ya, ibaratnya penggerak atau emiten yang memiliki korelasi yang positif sekali dengan IHSG. Jadi kalau misalnya IHSG-nya tergerus dalam, Astranya juga biasanya tergerus dalam ya. Pergerakan terakhir ini dia minus 5,22% ya untuk si Astra International ini, dan kita kena cut loss di 5,1% ya. Tetapi kalau itu syukur ya kita cut loss, kalau enggak kita bisa kena lebih banyak lagi seperti itu. Dan untuk next entry-nya bagaimana si Astra International? Sekarang dia berada di level support teman-teman ya. Kenapa saya nggak nunggu sampai dia break support ini? Karena menurut saya kalau misalnya dia sudah ada bearish impulse seperti ini untuk Astra International, itu saya lebih baik menghindar dulu gitu ya, sampai dia nanti mungkin koreksinya itu sampai ke level di resistance minor sini ya, yaitu di 5.550-an, baru saya bisa entry lagi di daerah-daerah situ gitu ya. Untuk Astra International seperti itu. Nah sekarang untuk saham-saham yang bisa direferensikan minggu depan, pertama teman-teman ada BCA ya. BCA kenapa? Karena dia salah satu banking yang lumayan oke ya. Tetapi dan bentar lagi kita masuk bulan Desember yang mana itu merupakan biasa cycle bullishnya untuk big bank seperti si BCA dan lain-lain ini ya. Dan BCA ini untuk entry-nya kapan ya? Jangan sekarang, entry-nya itu paling bagus kalian tuh tunggu sampai di area 7.000-an ya teman-teman, 7.100 sampai 7.000 sekitar 150-an ya, 7.100 sampai 7.150-an itu adalah entry yang bagus untuk BCA. Jadi di sekitar sini ya. Itu adalah entry yang terbaik untuk BCA. Jadi kalian tinggal tunggu, nanti hari Senin dia kalau terkoreksi lagi sampai sini itu merupakan hal yang bagus. Jadi begitu dia terkoreksi sampai sini, kalian lihat dulu di area demand-nya ini dia terbentuk swing low apa enggak. Kalau misalnya dia terbentuk swing low, kalian bisa entry, tapi kalau enggak ya jangan dulu, karena di market yang bearish seperti ini teman-teman ya, yang lagi minornya bearish seperti ini, itu kita mesti tunggu dia terbentuk swing pada saat dia berada di area stopnya atau area reversalnya. Kalau enggak ya itu akan menambah resiko aja ya. Dan untuk stop lossnya itu kalian bisa taruh di angka 6.950 atau sekitar 2,8%. Dan untuk targetnya kalian tetap bisa taruh di 7.900 sampai di 8.000 ya, yaitu dengan risk reward ratio 1:3,75. Itu menjadi sesuatu yang sangat bagus ya. Itu untuk BCA seperti itu. Dan berikutnya ada Friend teman-teman. Nah untuk Smart Fan ini kenapa saya bilang oke, karena dia sudah mau mencapai area supportnya lagi teman-teman ya, di angka ini. Supportnya itu berada di level ini teman-teman ya, di area ini. Oke, nah ya dari 82 sampai ke 87. Jadi kalau misalnya nanti hari Senin si Friend itu bisa terkoreksi lagi sampai ke level area ini 82 sampai 87 dan dia terbentuk swing low, kalian juga bisa entry di situ ya. Jadi tetap entry-nya tuh kalian tunggu swing low di sini, kalian bisa entry. Stop loss-nya kalian cukup aja di bawah level 80, yaitu saya ambil amannya tuh di 77 sampai 78. Dan untuk target targetnya kalian pertama bisa incer di 104 dengan risk reward ratio 1:2,38, itu target pertama. Target keduanya kalian bisa taruh di 111 teman-teman ya, 111 sampai 113 dengan risk reward ratio 1:3,5. Itu menjadi sesuatu yang bagus lagi. Oke, itu untuk saham-saham yang bisa kalian jadikan referensi. Dan kemudian saham-saham yang kalian request sekarang ya. Yang pertama itu ada ADI. Nah untuk ADI ini kalau misalnya kalian perhatiin ya, dia memang bentuknya tuh atau dari price actionnya tuh dia membentuk diamond pattern seperti ini teman-teman ya. Diamond pattern ini biasanya reversal ya, bentuknya seperti ini. Nah diamond patternnya ini sebenarnya sudah pecah ke atas, tetapi dia terforce break teman-teman. Dia balik lagi ke bawah, yang mana ini menjadi sesuatu yang kurang bagus ya teman-teman. Bisa jadi dia nanti akan ke bawah lagi. Kalian tinggal lihat aja, perhatikan low-nya dia teman-teman. Jadi kalau misalnya
dia bisa break low-nya di sini di antara 1025 sampai 1055, yaitu jangan ya. Tapi kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik ya pertamanya di sini dulu ya. Ini adalah titik entry kalian pertama, yaitu di area sekitar 1040 sampai 1050 itu menjadi area entry pertama kalian ya. Untuk ADI seperti itu. Berikutnya ada BRI teman-teman. Nah, untuk BRI sendiri ini juga bank besar dan dia juga tampaknya akan sedikit terkoreksi dulu sampai mana? Sampai ke 4050-an, teman-teman. Yang 4050 sampai 4070 itu adalah titik koreksinya dia. Kalau kalian mau aman untuk beli BBRI itu ada di area ini, teman-teman, di 3900 sampai 3980 ya. Tapi kalau misalnya saya pribadi, saya akan averaging dulu. Jadi maksudnya adalah saya akan entry pertama di emang di angka 4070-an dan kemudian kalau dia turun lagi baru saya average down lagi seperti itu ya. Berikutnya ada Wika, teman-teman. Nah, untuk Wika ini juga sama kurang lebih dengan tadi ADI, teman-teman ya. Tapi ini bedanya Wika ini sekarang sudah masuk ke area demand-nya, teman-teman. Jadi kalian sebenarnya bisa coba-coba ya, tunggu sampai nanti dia bikin swing di area demand ini, yaitu di angka 1220 sampai 1265. Ingat teman-teman, sekali lagi perhatikan swingnya. Kalau misal swingnya sudah terbentuk, kalian baru bisa masuk. Tapi selama swing low-nya belum terbentuk, kalian jangan masuk dulu ya. Wika seperti itu. Kemudian ada Saratoga. Untuk Saratoga ini juga sama ya, kita tinggal tunggu aja dia sampai terkoreksi ke area resistance yang kemarin resistance yang jadi supportnya ya, itu di area 1990 sampai ke 2000 itu menjadi supportnya dia sekarang. Sorry teman-teman, jadi supportnya si Saratoga. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, lebih baik di level tersebut ya. Berikutnya ada INKP. Nah, untuk INKP ini juga sama teman-teman ya, kasusnya dia juga lagi terkoreksi. Dia bullishnya tuh gagal teman-teman ya, yang tadinya saya kira dia bisa langsung bullish ke atas, ternyata dia gagal dan bahkan dia sudah break dia punya bullish trend channel yang minornya ini dan dia menuju ke bawah. Sekarang dia mau lari sampai ke level berapa? Kalian bisa perhatikan sampai ke level ini teman-teman ya, kurang lebih sampai sini, yaitu di level 7000 sampai ke 7325. Itu menjadi area entry kalian untuk INKP. Berikutnya ada BSDE. Nah, untuk BSD ini dia sudah terkoreksi cukup panjang dan kalian lihat ya, dari pergerakan harganya pun dia muncul bearish divergence seperti ini yang bentuknya tercompound seperti ini bearish divergence-nya ya. Nah, kayak begini teman-teman ya, dan dia sudah mau sampai di neckline divergence-nya di sebelah sini, yang artinya dia harus segera teman-teman ya, harus segera untuk di reverse ke atas. Jadi nanti hari Senin kalian lihat BSD ini bisa di reverse ke atas atau enggak. Nah, kalau misalnya kalian perhatikan di time frame lebih kecilnya, ternyata teman-temannya di time frame lebih kecilnya pun candle-nya belum impulsif teman-teman, belum ada rejection ke atas. Jadi harap hati-hati kalau misalnya kalian mau entry di BSD. Pokoknya tunggu swing di sini teman-teman ya, tunggu swing. Kalau misalnya kalian mau aman ya, kalian entry-nya bisa di 1020-an dan di situ dilihat juga kembali apakah ada swing low atau enggak ya. Berikutnya teman-teman, kita akan lihat ACES S Hardware ya. Nah, untuk S Hardware ini sendiri, kalau misalnya kalian perhatikan, dia juga terkena structure di sini dan dia reject lagi ke bawah ya. Dan untuk hal seperti ini, kalian mendingan tunggu dulu ya, karena kemungkinan dia masih bisa bikin lower low lagi. Jadi kalau misalnya kalian mau entry, mendingan tunggu di level 1285-an ya, kira-kira di sini teman-teman ya, 1280 sampai 1285 ya, seperti itu. Itu untuk si ACES ya teman-teman ya. Dan berikutnya sekarang kita coba lihat HMSP. Untuk HMSP juga trennya masih bearish sekali dan dia juga masih bearish, powernya juga masih besar dan dia koreksi kemarin dia di retrace ke bawah. Ini kemungkinan masih bisa turun lagi. Jadi lebih baik sih jangan dulu ya. Kalau HMSP ini saham-saham seperti ini jangan dulu, karena trennya masih bearish sekali dan price action terakhirnya pun dia masih menunjukkan bearish ya. Mungkin jadi dia bisa bikin lower low lagi di bawah 950 ya. Itu untuk HMSP. Berikutnya untuk MLPL. Untuk MLPL juga masih bearish teman-teman. Lihat kalau misalnya kalian perhatikan di bagian sini tekanan bearishnya masih besar sekali, terus kemudian dia retrace ke atas. Sekarang dia membentuk descending triangle seperti ini teman-teman ya, yang mana dia tendensinya bisa jebol ke bawah dan bisa menuju ke level berikutnya di 276 sampai 280 untuk MLPL seperti itu. Jadi untuk MLPL lebih baik juga jangan dulu disentuh-sentuh ya. Kita cari dulu market-market atau emiten-emiten lain yang lebih bagus ya.
Untuk Emior juga masih bearish ya, kekuatannya masih bearish, tapi dia sebentar lagi menuju ke level supportnya di 2210. Jadi itu bisa kalian perhatikan ketika harganya mencapai di 2210 itu baru kalian lihat ya. Sama lagi prinsipnya, kalian tunggu begitu kena level ini apakah dia terbentuk swing low atau enggak. Kalau terbentuk swing low, kalian bisa menjadikan itu sebagai momentum ya, dan itu kalian bisa manfaatkan untuk mengambil keuntungan ya, atau kalian bisa beli sahamnya di situ. Berikutnya ada Sen, teman-teman. Sen juga sama, dia baru terkoreksi cukup dalam lagi teman-teman ya, dari kenaikan yang cukup signifikan di 472 sekarang di 7278 ya. Ini tampaknya dari kalau dari apa namanya chart patternnya pun ya sama, dari trend line-nya juga dia akan menembus ke bawah ya, mungkin bisa jadi sampai ke level support berikutnya yaitu minor ya teman-teman di 250 ya. Level support minor berikutnya itu sekitar di harga 250-an lah, kurang lebih sekitar sini. Yaitu kalian tinggal tunggu aja nanti di area situ bagaimana ya. Dan karena area 250 ini adalah area paling banyak harga equilibrium teman-teman ya, atau harga menumpuk di sini ya. Jadi kalian bisa perhatikan jika saatnya menuju ke situ ya. Dan yang terakhir ada BTPS. Nah untuk BTPS ini juga ya, dia sedang terkoreksi, cuman dia juga mau deket ke minor supportnya di 3620. Jadi kalian bisa perhatikan di level tersebut ya. BTPS ini juga apa ya, sebenarnya dari segi price actionnya tuh dia memiliki tendensi bullish yang cukup oke, sehingga saya bilang tadi kalian cukup perhatikan ketika dia sampai ke level supportnya di 3620. Tentunya ini support minor teman-teman ya. Jadi nanti kalian lihat seperti biasa apakah terbentuk swing atau enggak. Kalau terbentuk swing, kalian bisa entry juga, dan kalian bisa targetkan untuk target TP-nya itu di 4090 ya, seperti itu. Dan sedikit tips aja teman-teman ya, karena kita tahu ya sekarang sudah memasuki bulan Desember, yang mana bulan Desember itu adalah window dressing biasanya ya, yang mana itu efeknya bagus sekali untuk saham-saham yang memiliki cap besar, terutama yang bergerak di bidang banking seperti BCA, BRI dan segala macam. Jadi kalau misalnya kalian mau mencari saham-saham, saran saya carilah saham-saham yang big cap aja teman-teman ya sekarang. Untuk sekarang ini maksudnya ya, carilah saham yang big cap yang memiliki tendensi atau korelasi yang bagus dengan IHSG juga, supaya apa? Supaya nanti begitu kalian kena dressingnya itu juga kalian bisa mengambil keuntungan di situ. Ya biasanya Desember sampai Januari atau Februari awal itu masih bisa naik gitu ya, biasanya seperti itu. Oke, itu aja yang mau gue bahas. Semoga bisa bermanfaat. Sekarang kita balik lagi ke kamera, teman-teman. Ya teman-teman, jadi itulah pembahasan gue tentang kondisi IHSG dan juga saham-saham yang kira-kira bisa dijadikan referensi untuk tradingkan selama 1 minggu ke depan. Tadi gue juga sudah jelaskan saham-saham yang kalian request. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan perlu diingat teman-teman ya, gue bukan financial advisor, jadi apapun yang kalian ambil dari video ini, kalian harus sesuaikan dengan risk management kalian dan juga trading management kalian supaya hasilnya bisa lebih optimal. Dan sekali lagi buat kalian yang belum punya grup trading, kalian bisa join di grup trading gue di aplikasi Discord. Linknya ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Dan juga gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang mengatasnamakan gue di platform lain seperti Telegram, Facebook, dan juga Instagram, menawarkan investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Gue nggak pernah punya jasa investasi atau titip dana. Jadi kalau misalnya mereka suruh transfer, jangan sampai kalian transfer. Kalian juga bisa subscribe channel ini kalau misalnya menurut kalian channel ini bermanfaat untuk kalian. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan informasi dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya kalian mau request tentang apapun itu. Bisa saham, bisa materi yang mau gue bahas ke depannya. Kalian request aja di bawah, tinggal komen aja di bawah. Selama itu berhubungan dengan forex, saham, dan juga kripto, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Nah mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses, bye bye.